Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazura Rahmayanti Septi Sutardi dengan NIM 12480300147. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik yang berjudul Dasar Ilmu Administrasi Publik. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari ilmu. Definisi ilmu itu beberapa pengertian dari beberapa ahli yang berpendapat. Di sini saya mengambil pendapat dari Surjono Sukanto yang menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Nah, selanjutnya ke definisi administrasi. Administrasi berasal dari dua kata, yakni ad dan ministrate. Kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah to serve, dan kalau bahasa Indonesia diartikan bahwa artinya melayani atau memenuhi. Di sini saya mengambil pendapat dari Siagian yang mendefinisikan bahwa administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam hal ini, manusia menjadi subjek untuk melayani dan juga objek untuk dilayani. Selanjutnya, definisi publik. Publik berasal dari bahasa Inggris yakni public yang berarti umum, masyarakat, ataupun negara. Nah, definisi publik ini saya mengambil pendapat dari Shafri yang menyatakan bahwa istilah publik dapat diartikan sebagai umum, orang banyak, masyarakat, dan negara. Beberapa unsur-unsur publik yaitu yang pertama, adanya sejumlah manusia, yang kedua, adanya kepentingan bersama yang mengikat mereka, dan yang terakhir, adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut. Publik dibagi menjadi dua, ada publik internal dan juga publik eksternal. Kalau publik internal itu terdapat dalam suatu organisasi atau pemerintahan atau perusahaan swasta. Kalau eksternal itu di luar dari organisasi, pemerintahan, ataupun perusahaan swasta. Nah, selanjutnya definisi dari administrasi publik. Saya mengambil dari Ibrahim yang menyatakan bahwa administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Nah, terdapat beberapa unsur-unsur dari administrasi publik. Yang pertama ada organisasi. Nah, organisasi ini tuh untuk mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan. Lalu ada manajemen yang berfungsi untuk penggerakan orang-orang yang terkait dalam organisasi tersebut. Lalu ada komunikasi untuk mengatur penyampaian berita dari satu orang ke yang lainnya. Lalu ada kepegawaian, yaitu rangkaian kegiatan dalam penghimpunan, pencatatan, penyimpanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada perbekalan, yakni mencakup sarana dan prasarana. Lalu ada juga keuangan, ini tuh penting untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan biaya. Lalu ada juga ketetausahaan, yaitu kegiatan dalam penyediaan layanan usaha dan kerjasama. Lalu yang terakhir ada hubungan masyarakat, yakni relasi yang terjalin antara pihak internal dan pihak eksternal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi publik itu merupakan upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan lain-lain. Lalu terdapat beberapa unsur dari administrasi publik. Yang pertama ada organisasi, manajemen, kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketetausahaan, dan yang terakhir hubungan masyarakat. Dalam administrasi publik ini, manusia sebagai subjek untuk melayani dan sebagai objek juga untuk dilayani. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.